Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat sore pemirsa, apa kabarnya nih di hari ini Selasa 4 Maret 2025. Selamat menunaikan ibadah puasa pemirsa. Nah tentunya semoga kita berharap ya di sore hari ini kita diberikan kesehatan dan masih diberikan kekuatan tentunya pemirsa dalam menjalani aktivitas puasa. Senang rasanya pemirsa, saya Raudlo Rida kembali membersamai pemirsa. Kalau biasanya mungkin ada di pagi hari membawakan dan juga menyampaikan berita-berita ter-up to date. Nah kali ini spesial sekali pemirsa di Ramadan ini karena rangkaian acara Sultan TV Syiar Ramadan. Salah satunya akan ada program seru nih ya, seru sore, sore seru lah ibaratnya. Nah ini juga sama, kita akan membahas banyak sekali berita dan akan ada penampilan-penampilan juga nih yang akan kita nantikan. Nah langsung saja di pemirsa, untuk segmen ini kita akan membahas beberapa berita yang ini juga cukup up to date nih pemirsa. Salah satunya ini berita tentang banjir. Nah mungkin pemirsa juga yang mengikuti media sosial, kita lihat ya beberapa updatean status baik dari masyarakat biasa ataupun dari para selebriti yang memang rumahnya ini tergenang banjir yang cukup tinggi. Dilansir dari beberapa sumber nih pemirsa, banjir besar kembali melanda di beberapa tempat, salah satunya di Jabodetabek, yaitu salah satunya juga di Bekasi ya, ini perumahan Kemang IV Jati Asih Bekasi. Bahkan pemirsa ini ketinggian airnya mencapai 3,5 meter. Nah ini kalau kita lihat juga di tahun 2020 banjir juga pernah melanda kawasan tersebut. Namun ini based on pendapat dari para penghuni rumahnya gitu ya. Ini udah banjir yang cukup tinggi, bahkan lebih parah dibanding banjir tahun 2020. Nah ini juga dilansir dari beberapa sumber juga nih pemirsa, bahwa banjir kali ini berasal dari luapan air kiriman bendungan Katulampa. Nah ini kalau banyak video-videonya juga ya yang berlangsung dalam media sosial yang ada, ini tidak ada aktivitas warga, hanya genangan air yang menutupi hampir seluruh bangunan. Dan listrik di kawasan tersebut sudah dipadamkan. Meskipun ya ini kita lihat ada rumah yang bertingkat, lantai 2, lantai 3. Kalau lantai satunya benar-benar sudah terendam banjir dan memang ini beberapa warga juga sudah dievakuasi. Nah ini selain tadi di Jati Asih yang cukup tinggi juga nih pemirsa banjir-banjirnya ya. Ini juga ada di Jakarta, ini pasti langganan juga lagi dan lagi. Dan ini sebenarnya membuat terkejutnya, ini kan di awal Ramadan ya, kemudian momennya saat berpuasa juga gitu kan ya. Jadi ini cukup terkejut sekali masyarakat. Nah ini juga dilansir dari beberapa sumber pemirsa, memang dari BMKG-nya sendiri sudah memperingatkan bahwa curah hujan yang cukup tinggi di hari Senin ini mewanti-wanti bisa menyebabkan banjir. Dan benar saja ternyata di hari Selasa ya, pagi hari ini langsung ada berita banjir, dan akhirnya juga ini masih terus ya dicari solusinya seperti apa. Dan salah satunya nih pemirsa, ini kalau ngomong-ngomong tentang banjir di wilayah Jakarta, Tangerang, Bogor ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, lagi dan lagi ini ada sebuah desakan yang memang ini disuarakan kepada pemerintahan Provinsi Jakarta untuk mempercepat normalisasi Sungai Ciliwung. Nah kita juga tahu ya bahwa memang ini kalau kita lihat normalisasi Sungai Ciliwung yang terhambat ini karena pembebasan lahan. Sebab kalau kita lihat nih ya pemirsa, Sungai Ciliwung ini memiliki fungsi utama dalam sistem drainase di Jakarta. Nah kita juga doakan ya, semoga memang para warga yang terkena dampak banjir ini segera selesai ya. Kemudian juga curah hujannya juga kita doakan semoga tidak tinggi gitu atau bahkan tidak hujan, agar juga proses evakuasi serta tadi ya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ini dapat segera terselesaikan. Nah selanjutnya pemirsa, ini berita kedua, ada berita duka yang kemarin juga ini sempat ditunggu-tunggu gitu kan klarifikasinya dari para pecinta pendaki gunung di Indonesia ataupun dimanapun. Ya ini pemirsa juga pasti sudah tidak asing ya dengan musisi Firsa Besari yang memang ini pada kemarin-kemarin ya sempat melakukan pendakian.
Namun, ini ada berita duka yang datang dari rombongan pendakian Firsa Bersari. Dua pendaki wanita senior, Lili Wijayanti Pugiono dan Elsa Laksono, meninggal dunia di puncak Kartens di Pegunungan Jaya Wijaya, Papua Tengah. Keduanya ini dikabarkan meninggal dunia akibat hipotermia, seperti itu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ya, ini disampaikan bahwa mama pendaki yang dikenal nih ya, nama dari Lili Wijayanti dan juga rekannya Elsa Laksono ini meninggal pada Sabtu 1 Maret 2025. Nah, ini juga sempat ramainya karena istri dari Firsa Bersari juga benar-benar menunggu kabar dari sang suaminya yang tidak ada kabar sama sekali. Nah, ini kan pasti juga khawatir. Terlebih lagi kalau kita lihat ya, puncak Kartens itu adalah salah satu puncak yang memang ini menjadi sebuah impian bagi para pendaki. Namun tentu ya pemirsa, ada resiko yang harus dihadapi. Beruntungnya ini dari Firsa Bersari langsung membuat sebuah video ya, ini untuk memberitahu, upaya untuk memberitahu kepada seluruh halayak bahwa kondisinya baik, dan juga ungkapan duka nih yang memang ini disampaikan langsung oleh Firsa Bersari. Nah, memang kalau kita lihat juga ya pemirsa, ini dari Firsa Bersari mengunjungi ataupun mendaki gunung tersebut ini bersama dengan pendaki yang juga cukup terkenal. Kalau pemirsa suka mengikuti akun-akun media sosial yang memang pendaki nih ya, ini juga Furki Rahmi Syahroni dan Indra Alaika juga sama-sama bersama dengan Firsa Bersari ada dalam kejadian tersebut. Nah, ini kita lihat lagi ya, sebenarnya kalau kita melihat mendaki gitu kan ya, biasanya apa sih case-case-nya? Kehilangan gitu kan, kemudian juga ada korbannya. Biasanya memang kalau apalagi puncaknya tinggi gitu ya, dingin juga, ini yang sering sekali adalah hipotermia seperti itu. Nah, ini juga kalau kita lihat ya pemirsa, bahwa sebenarnya ini kan bisa juga dilansir hipotermia dan juga AMS atau acute mountain sickness saat mendaki sebuah puncak gunung seperti itu. Ini bahayanya sama juga dengan hipotermia dan ini bisa menyerang pendaki siapapun meskipun sudah ada persiapan dan hal-hal lainnya seperti itu. Bahkan ini kalau misal kita lihat ya, tidak ditangani dengan baik, ini akan menyebabkan satu gejala yang cukup ekstrim juga pada tubuh, bahkan ini sampai kepada meninggal dunia seperti itu. Nah, kita doakan semoga kedua korban diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan ini juga menjadi evaluasi ya untuk kita semua, bukan menjadi sebuah ancaman ataupun menjadi sebuah ketakutan nih ya, tapi ini menjadi satu hal yang akhirnya juga kita terpatri di dalam otak kita. Kalau mau mendaki gunung, ada loh hal-hal yang perlu dipersiapkan. Jangan gegabah ya, kemudian juga tetap mengikuti peraturan yang ada. Dan yang paling penting adalah memastikan bahwa tubuh dalam keadaan sehat. Nah, selanjutnya nih pemirsa, ini di bulan Ramadan ya, pasti juga banyak orang yang sudah menyiapkan amunisi gitu ya, amunisi berbuka, amunisi sahur, dan amunisi-amunisi lainnya untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Nah, salah satunya nih pemirsa, ini ngomongin tentang menjaga pola makan sehat. Ini juga pastikan sudah diketahui ya oleh seluruh masyarakat, dan ini penting sekali agar kita juga tahu bahwa aktivitas kita ini dapat berjalan dengan baik dan ibadah puasa ini terasa lebih berkualitas. Nah, salah satunya nih pemirsa ya, kalau misal kita lihat pola makan yang tepat untuk menghindari rasa lemas, ini yang pertama adalah mengatur porsi makanan dengan bijak. Siapa nih pemirsa yang kalau buka kalap kayaknya beli gorengan, beli es, ataupun beli jajanan-jajanan yang lain? Kadang nih yang kayak gini nih biasanya nafsu belaka yang akhirnya ketika dimakan terus-terusan, wah perutnya begah dan kita di perutnya kaget dan tidak dapat terurai dengan baik. Nah, kemudian selain tadi mengatur porsi makanan dengan baik, pemirsa juga harus lihat ya bahwa kita juga harus memenuhi kebutuhan
air kita. Nah, jangan sampai ini ketika berbuka gitu ya, kita lebih condong minum air yang manis-manis lah gitu kan ya. Nah, itu kan tidak baik juga untuk kesehatan kita. Jangan lupa untuk minum air putih deh pemirsa. Apalagi ini diperkenalkan 8 gelas sehari atau 2 liter, ini juga cukup membantu untuk menghidrasi tubuh kita agar tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa. Nah, kemudian juga jangan lupa berolahraga pemirsa, dan ya ini memastikan bahwa nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita ini juga aman terkendali. Nah, kalau semisal pemirsa mau mendengar ataupun mau tahu ya banyak tips untuk puasa kuat agar ibadah Ramadan lebih berkualitas, sebelumnya juga di Sota TV nih ya pemirsa nanti dapat menyaksikan program Bincang Hari Ini. Tadi kita ngobrol bersama Kak Ika yang merupakan ahli gizi. Kita banyak sekali ngobrol-ngobrol tentang bagaimana menyiapkan puasa Ramadan dan juga asupan gizi yang baik dan seimbang. Nah pemirsa, jadi harus tetap jaga kesehatan ya selama bulan puasa ini. Dan tetap perhatikan juga nih asupan yang masuk ke dalam tubuh kita agar kita tetap sehat, ibadahnya juga tetap jalan seperti itu. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu tetap bersama kami di Sore Seru.